Upacara Hari Santri Nasional akan segera dimulai. Mohon perhatian semuanya. Siap! Gerak! Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Perhatian, upacara akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh peserta upacara mematikan ponsel atau di dalam mode silent. Terima kasih. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di halaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara langsung menuju mimbar. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat! Dan tegak! Dan Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Siap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, naskah Ikrar Santri dan Resolusi Jihad Fisabilillah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Negara 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia,
selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa daerah tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kasih dan penyelenggara syariah
pengawas madrasah, pengawas pendidikan agama Islam, para ASN Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek beserta seluruh stafnya, anak-anakku sekalian, dan seluruh peserta upacara pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengenang Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 23 yang kita adakan pada saat sekarang ini. Ini adalah merupakan refleksi dari jihad para ulama pada waktu tahun 1949, jihad melawan penjajah Belanda dan sekutunya. Ini direfleksikan dengan saat sekarang ini, kita hanya untuk memperingati saja, sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kondisi sehat walafiat, masih bisa mengenang perjuangan bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita, sehingga nanti mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa merefleksikan mengisi pembangunan di Indonesia yang kita cintai ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Semoga kita betul-betul dimantapkan oleh Allah untuk menjadi umat beliau dan betul-betul nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Para peserta upacara yang kami hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2023 dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Kita tahu bahwa pada tempo dulu para ulama pendahulu kita, para tokoh-tokoh pejuang ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Indonesia setelah memproklamirkan menjadi suatu negara yang merdeka di tengah-tengah pergulatan negara-negara secara internasional, dicoba lagi, mau datang lagi penjajah-penjajah yang masuk ke negeri yang kita cintai ini. Dengan kekompakan, dengan semangat jiwa yang besar, para ulama, para tokoh agama kita dengan mati-matian mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Resolusi jihad ini merupakan refleksi dari semangat juang para ulama kita, para tokoh kita untuk menghapuskan penjajahan di atas bumi ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, peserta upacara, anak-anakku sekalian, saat sekarang ini semangat itu kita warisi untuk mengisi pembangunan di era saat sekarang ini. Banyak tantangan yang masuk. Kalau dulu jelas penjajahan masuk ke negeri kita, tetapi sekarang lewat dunia maya, baik dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah sangat agamis sekali. Dan saya yakin semua umat beragama ini pasti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka jihad kita di arena yang lain saat sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan ini, menolak dan memerangi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang kita cintai ini, menolak politik yang ingin mengubah dasar negara bangsa Indonesia ini, menolak sosial budaya yang bertentangan dengan sosial budaya bangsa yang kita cintai ini. Maka ada 4 indikator moderasi beragama yang menjadi skala prioritas dari Kementerian Agama yang kita cintai ini. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Harus kita mantapkan dalam diri kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah sudah bangsa yang final. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai ada yang mau merubah. Dan kalau ada upaya-upaya itu, kita wajib untuk jihad mempertahankan negara yang kita cinta ini. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadari bahwa penduduk Indonesia ini beragam suku, bangsa, dan bahkan agamanya yang disahkan oleh bangsa ini. 6 agama ada di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah keberagaman yang kita miliki. Dengan perbedaan inilah kita bisa membangun kebersamaan untuk mempertahankan negara yang kita cintai ini. Indikasi pertama adalah komitmen kebangsaan tidak boleh luntur dalam diri kita. Terutama anak-anakku sekalian, mantapkan dalam jiwa sampean untuk mantap bahwa negara Indonesia ini, NKRI, adalah harga mati, tidak boleh diubah oleh siapapun. Karena kita dilahirkan di tanah yang kita cintai ini, dibesarkan di tanah yang kita cintai ini, dan kita harus pertahankan sampai tetes darah penghabisan untuk mempertahankan negara yang kita cintai ini. Yang kedua indikatornya adalah anti kekerasan dengan dalih apapun juga, apalagi dengan dalih agama, mewujudkan dakwah, mewujudkan tujuannya, mengajak orang lain dengan paksaan dan bahkan dengan menggunakan kekerasan, pomatum dan sebagainya. Ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang kita miliki di Indonesia ini. Dan saya yakin lagi bahwa seluruh agama yang ada di Indonesia ini semuanya pasti anti kekerasan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian dan seluruh peserta upacara Hari Santri yang kami cintai, jihad kita diantaranya adalah menolak kekerasan dalam mengajak orang lain, dalam mempengaruhi orang lain untuk tidak lagi cinta kepada bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia ini. Yang ketiga, indikasi dari moderasi beragama adalah toleransi. Saya katakan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya umat Islam saja. Meskipun pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, memperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia ini, mayoritas umat Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang beragama lain selain Islam juga ikut berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka toleransi antar umat beragama, toleransi intern umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah ini menjadi pedoman kita untuk mempertahankan negara yang kita cintai, Indonesia ini. Yang keempat adalah menghormati budaya lokal sebagai hasil kreativitas dari bangsa Indonesia yang bernilai agama yang direfleksikan dalam satu kebudayaan. Ini harus kita hormati, kita junjung tinggi, dan tetap kita pertahankan, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Inilah Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, jihad kita di arena yang berbeda dengan bapak-bapak kita, dengan mbah-mbah kita, dengan ulama-ulama tempo dulu. Jihad kita dihadapkan pada problematika saat sekarang ini yang ada di depan kita. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu sekalian yang bergerak di bidang pendidikan, itulah jihad panjenengan untuk mengisi kemerdekaan ini. Pengawas juga begitu, kasih juga begitu. Dan anak-anakku sekalian, carilah ilmu yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, untuk bekal jihad mengisi negeri yang kita cintai ini. Jihad dalam arti untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, untuk mengubah yang sudah baik untuk lebih baik lagi. Inilah arti dari jihad yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang sudah dikatakan dan didakwahkan serta ditausiahkan pada kita sekalian dari para alim, para ulama yang telah mendahului kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang kami cintai, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneruskan jihad di negeri yang kita cintai ini, jihad santri untuk jayakan negeri yang kita cintai bersama-sama ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan Marshubanul Watan. Semua tangan mengepal. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu, wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu, wahai Tuhan yang memulai Iqra sebagai pembuka wahyu, wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu, wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman pewaris ilmu, anugerahi kami sedikit pengetahuan-Mu agar tak sesat langkah kami menuju ridha-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, himpunlah kami bersama mereka yang mencintai indahnya kalam. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati anak-anak kami para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usainya nadi, izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena merekalah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rizki, mudahkan urusan para pencari tuntunan ilahi dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabbi. Percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami terus berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, jihad santri jayakan negeri. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Dan Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya. Demikianlah telah kita ikuti bersama serangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023, hari Minggu, tanggal 22 Oktober